bersyukur untuk doa malam hari ini. Tuhan memberkati semua yang kami persembahkan ketika kami memuji menyembah Tuhan, juga ketika kami merenungkan firman-Mu maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam sekali lagi kami selalu mengingatkan, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti kami akan mencoba menjawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk malam hari ini kami masih ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan mengenai minggu pertama tahun ini. Jadi kita sedang memulai menjalani tahun yang baru. Karena itu renungan-renungan yang kami sampaikan dalam doa malam itu berkaitan dengan apa yang harus kita kerjakan, gambaran-gambaran apa yang harus kita pegang sebagai prinsip-prinsip kehidupan menghadapi tahun yang baru. Nah, untuk kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan perenungan firman Tuhan dengan judul Kunci kemenangan adalah dekat Tuhan. Kunci kemenangan adalah dekat Tuhan. Nah, kita baca dulu salah satu bagian dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang didokumentasikan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-29. Ya. Ini bagian dari pernyataan Tuhan Yesus yang cukup panjang. Tapi saya ingin membaca 2 ayat saja yang akan kita renungkan malam hari ini dalam renungan singkat ini. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, saya membandingkan dalam beberapa terjemahan, Saudara, dan saya tergelitik dengan terjemahan lama. Ya, sekali lagi terjemahan lama itu yang dipercaya banyak orang. Ini kalau saya nggak salah ingat terjemahan sekitar tahun 74 ya. Ini atau mungkin sebelumnya malahan. Itu yang mendekati bahasa aslinya. Kalau sekarang ada terjemahan baru edisi kedua, ya, tapi kebetulan di tempat ini saya tidak membawa, jadi saya tidak bisa membacanya. Dan saya tidak tahu di aplikasi apakah sudah ada ya, di aplikasi Alkitab kita, ya, terjemahan baru edisi kedua. Nah, tapi yang terjemahan lama itu bunyi terjemahan firman Tuhan ini cukup menarik. Bunyinya demikian. Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, hei kamu sekalian yang berlelah dan yang menanggung berat. Aku ini akan memberi sentosa kepadamu." Cukup menarik toh? Ayat 29. "Tanggunglah kuk aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah dan rendah hati, maka kamu," saya ulangi, "karena aku lembut," bukan karena aku lemah. Ya, saya ulangi ayat 29 ya. "Tanggunglah kuk aku dan belajarlah kepadaku, karena aku lembut dan rendah hati, maka kamu akan mendapat sentosa bagi jiwamu." Wah, ini bagi saya ini mantap ini. Ya. Nah, jadi mari kita renungkan hal ini sebagai bekal sangu kita untuk menapaki tahun 2024. Sekarang tanggal 5 ya, ini ya, Januari
tahun 2024. Jadi ini masih minggu pertama untuk tahun ini saudara ya. Makanya saya berusaha mengajak saudara merenungkan kita membekali diri apa yang harus kita kerjakan dalam tahun yang sedang kita mulai hari-hari ini. Nah, kalau kita memperhatikan ini sebagian saja dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang dimuat di Injil Matius pasal 11. Nah, dalam pernyataan ini berisi 3 hal tadi ya. Kalau saya boleh menyampaikan, saya pakai dengan urutan saya ya. Yang pertama itu panggilan. Lalu yang kedua itu perintah. Dan yang ketiga janji atau hasil yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kita baca tadi, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu dan berbeban berat. Ini ayat firman Tuhan ini cukup terkenal dan sering disitir dan dimuat di mana-mana. Karena ini merupakan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan berfirman memanggil, marilah semua yang berbeban berat dan letih lesu, marilah datang kepadaku. Mari mendekatlah kepadaku ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, jadi barangkali kita di awal tahun ini ada yang kondisinya semacam ini. Saya itu selalu punya iman kalau digerakkan untuk membagi sesuatu itu dibutuhkan orang. Itu menjadi prinsip sejak dulu karena berkali-kali faktanya seperti itu, saudara. Saya memberi contoh. Kalau satu ketika saya digerakkan untuk mempersiapkan bahan, ya. Kadang-kadang itu begitu, saudara. Tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk mempersiapkan bahan. Katakanlah misalnya mengenai keuangan gitu. Kan sebetulnya tidak ingin berbicara soal keuangan hari-hari ini. Gitu. Karena ya di lokal, di tempat pelayanan yang saya tekuni gitu keuangan sudah. Jadi tidak berbicara masalah keuangan. Tapi tiba-tiba Tuhan itu memberikan semangat kepada saya untuk menyiapkan hal keuangan. Ternyata tidak lama kemudian nanti ada permintaan, Pak, kami ingin ada yang berbicara mengenai keuangan. Bisakah Bapak menyampaikannya? Nah, itu berkali-kali saya sampaikan, berkali-kali saya alami itu maksudnya. Jadi kalau sekarang ini kita meneliti soal panggilan Tuhan kepada yang berbeban berat dan letih lesu, itu bagi saya ini bukan satu kebetulan, pasti ada dari kita yang membutuhkan. Jadi kalau yang di awal tahun ini mengalami letih lesu, berbeban berat, begitu itu, nah mari perintah Tuhan, panggilan Tuhan, datanglah kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah begitu. Nah lalu kalau boleh saya urutkan dengan urutan saya, maka yang berikutnya itu adalah perintah. Ya. Jadi sebetulnya sudah ada janji lebih dulu, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu kan sudah janji. Tapi saya mengurutkan yang kedua itu perintah dulu. Nah perintahnya itu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita kepada yang letih lesu dan berbeban berat itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Dan kalau menurut saya sesuatu ini sangat berat. Saudara mengetahui apa yang disebut kuk, ya, bahasa Indonesia disebut kuk. Ini kayaknya saya juga sempat menyinggung dalam doa, salah satu doa malam kita beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama. Kuk. Kuk itu artinya dalam bahasa Jawa pasangan. Jadi sebuah alat yang
digunakan untuk memasang beban, saudara-saudara. Jadi itu biasanya digunakan kepada hewan. Jadi hewan yang akan digunakan tenaganya, katakanlah misalnya untuk menarik kendaraan, kan ada kita mengenal ada cikar, dokar, gerobak, ya. Nah, itu ditarik oleh kuda. Nah, kemudian ada lagi hewan yang untuk membajak tanah pada zaman dulu. Dua ekor hewan dipasangi pasangan atau kuk, kemudian dihubungkan dengan beban yang harus ditarik. Nah, gitu loh. Nah, ini digunakan untuk apapun juga si hewan yang dimanfaatkan tenaganya ini harus dipasangi sebuah alat namanya kuk. Nah, kuk itu wujudnya adalah alat yang bisa dipasang dan ditalikan, dipasang dan dikancingkan dengan leher hewan. Leher hewan itu kemudian akan disambungkan dengan beban yang harus dia tarik, entah itu bajak ataupun dokar atau kereta, ya, kereta kuda itu ya Anda tahu. Nah, itu alat yang dipasang di leher itu yang disebut kuk. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus kan tidak berbicara mengenai hewan, tapi mengenai kuknya itu loh. Kepada orang yang letih, lesu dan berbeban berat, malah Tuhan menambahi beban berat mereka itu. Beban berat siapapun yang dipanggil ini, yang letih, lesu dan berbeban berat ini, dengan beban yang baru namanya kuk. Dan kuk itu baru alat untuk menarik beban yang lain. Jadi bebannya bisa berat, bisa ringan. Nah, seperti itu. Tapi gambarannya kalau seekor makhluk, ya, ada makhluk, biasanya sih hewan. Tapi ini Tuhan Yesus menyampaikan kuk ini dipasang kepada manusia, kepada kita, kepada orang yang berbeban berat dan letih lesu itu. Nah, itu siapapun yang dipasangi kuk itu calonnya adalah menarik sebuah beban. Gambarannya beban itu tidak ringan. Ya, kalau yang berlaku kepada hewan, wah itu berat itu. Ya, makanya dipilih kuda karena tenaga kuda itu besar untuk menarik. Makanya sering digunakan istilah PK atau diartikan sebagai tenaga kuda, gitu. Ya, sekian PK itu sekian kali tenaga kuda gitu. Jadi kuda itu dikenal tenaganya besar untuk menarik, seperti itu. Nah, ini kan ada panggilan bagi mereka yang letih, lesu dan berbeban berat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi caranya itu justru dipasangi sebuah alat atau sebuah pasangan atau yang di bahasa Indonesia disebut kuk untuk menerima beban yang lain, saudara. Nah, di sana dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, ini kan jadi seringkali kalau kita memperhatikan, saudara, kalau memperhatikan dalil-dalil Alkitabiah itu sering tidak cocok dengan pikiran manusia atau dalil manusia. Kalau dalil manusia, kalau kita memberi banyak, itu milik kita berkurang banyak. Kalau kita memberi banyak, milik kita berkurang banyak, kan itu masuk akal kan? Fakta itu. Tapi dalilnya Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Loh, gitu. Mereka yang ingin hidup berkelimpahan justru harus yang hatinya murah hati, suka memberi. Lah ini kan kalau diterima pertama kali tidak masuk akal. Itu. Oh, itu banyak kali itu dalil-dalil di Alkitab kita itu yang kalau diterima awalnya dengan akal pikiran kita tidak masuk akal. Tapi inilah dalilnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi
mari menghadapi tahun baru, tahun 2024 ini yang baru 4 hari kita jalani sampai hari ini hari yang kelima. Nah itu mari kita menggunakan sebagai pedoman firman Tuhan ini. Ya, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29 ini. Siapapun bahkan yang berbeban berat dan letih lesu dipanggil untuk mendekat Tuhan. Makanya judul dari renungan ini adalah kunci kemenangan adalah dekat dengan Tuhan. Nah, lalu berikutnya, nah ini yang sesuai pengalaman yang saya sendiri punya pengalaman ini. Ada perintah supaya menerima kuk dari Tuhan, supaya menerima beban yang berat. Dan kalau saya berkali-kali ini punya pengalaman semacam ini, yang paling besar adalah yang saya teringat terus sih, karena begini, panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu panggilan yang berat. Ayo siapapun, saudara diperintahkan keluar dari posisi saudara sekarang lalu full melayani Tuhan secara full time begitu. Wah, itu enggak mudah bilang ya, yes, langsung setuju, sanggup berangkat gitu. Wow, itu pakai pergumulan yang berat gitu. Itu beban, saudara, beban. Karena kalau menurut saya, jadi hamba Tuhan yang benar, jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, yang karena nanti ada hamba-hamba Tuhan yang tidak benar, ya sudah terbukti toh. Ada orang melayani Tuhan dengan motivasinya berbeda-beda. Tapi kalau yang bermotivasi dengan sungguh-sungguh itu tidak ringan. Bahkan kalau jujur dihitung-hitung dengan semua pekerjaan di dunia, lu serius saya berkata, dengan semua jenis pekerjaan di dunia, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang paling berat kalau menurut saya. Dan itu saya alami begitu melangkahkan kaki untuk menjadi hamba Tuhan itu. Makanya sekali lagi saya jadi hamba Tuhan itu sempat dipaksa. Sudah sering dengar toh kesaksian saya. Saya disuruh ujian jadi PDP itu dulu saya berkata oh enggak, sama gembala saya berkata enggak saya enggak mau. Konsekuensinya terlalu besar. Saya suka melakukan pekerjaan Tuhan, tapi saya enggak usah secara resmi ujian jadi hamba Tuhan resmi ditahbiskan gitu, enggak usah. Enggak usah Pak Gembala, saya katakan seperti itu. Lalu kemudian setahun kemudian saya dipaksa. Dipaksa gitu. Kalau enggak mau ujian ya sudah, saya tidak akan memberi kamu pelayanan. Loh kok begitu? Yang melayani itu hamba Tuhan begitu. Dan rupanya gembala saya almarhum itu cukup jengkel karena ya mungkin dinilai saya orang potensial tapi tidak mau menceburkan diri langsung gitu, sehingga setengah-setengah gitu. Katakanlah misalnya nanti disuruh membaptis orang enggak bisa, disuruh melayani perjamuan kudus, memimpin maksudnya enggak bisa karena bukan hamba Tuhan gitu. Lalu saya diancam kalau enggak mau ikut ujian menjadi hamba Tuhan resmi enggak saya beri pelayanan. Waduh ya, dengan ya katakanlah sedikit berat hati kalau saya sebetulnya tahu, sudah sadar bahwa melayani Tuhan itu baik. Hanya saya enggak mau jadi hamba Tuhan resmi. Gitulah ya. Jadi begitu. Karena apa? Ini yang ingin saya ketengahkan buat saudara-saudara sekalian. Wah, jadi hamba Tuhan itu konsekuensinya berat. Bayangan yang pertama itu, waduh, jadi hamba Tuhan itu, wah, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Padahal manusia itu inginnya ya waktu itu yang kepikir oleh saya karena saya masih agak muda waktu itu dan saya jadi pembimbing kaum muda. Itu saya masih ingin pakai celana jeans, kaos oblong, jalan bareng-bareng sama kaum muda, kemudian beli gorengan di jalan, lalu dimakan sambil jalan rame-rame gitu masih wajar. Itu keinginan saya gitu loh. Nanti kalau sudah jadi hamba Tuhan ditahbiskan gitu. Begitu kan sudah enggak wajar. Orang berkata, itu loh, waduh, hamba Tuhan kok kelakuannya seperti itu. Padahal ya bukan kelakuan yang berdosa maksudnya, tapi masih tidak harus konsekuensinya berat gitu loh. Jadi hamba Tuhan itu kok harus enggak boleh ini, enggak boleh itu, seperti itu. Itu pikiran saya. Jadi untuk menerima kuk dari Tuhan sangat-sangat berat. Tapi ternyata setelah saya alami,
betul seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi setiap kita berhubungan dengan Tuhan, yang kelihatannya berat itu belum tentu berat, saudara. Kebanyakan seperti itu. Yang berupa perintah dari Tuhan, yang sepertinya itu berat sekali. Waduh, ikut Tuhan itu enggak enak ya, enggak bebas ya, tidak boleh melakukan ini, melakukan itu. Tapi harus melakukan ini, melakukan itu, menjaga kesalehan sedemikian rupa. Ngerokok aja enggak boleh. Loh ya toh, kalau di sinode kami ngerokok itu enggak boleh. Ini yang menjadi polemik, banyak orang yang masih suka merokok. Saya ketemu dengan orang-orang lain itu, ya masa gitu aja, masa kalau merokok masuk neraka sih, begitu. Tapi kan kriteria bagi hamba Tuhan berbeda, ya. Nah itu yang membuat berat. Tapi ternyata setelah menerima kuk itu, sangat tidak berat, bahkan ringan. Apalagi nanti kalau sudah menerima upahnya, upah yang dijanjikan di sini, karena dikatakan tadi, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, kamu akan mendapatkan kelegaan, ya, kelegaan isinya itu, saudara. Dan bahkan frasa yang terakhir tadi, upah yang dijanjikan oleh Tuhan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, mungkin saudara-saudara yang tidak mengalami, belum bisa menghargai. Yang namanya ketenangan jiwa itu mahal. Halo. Banyak orang di dunia ini jiwanya tidak tenang. Mungkin orang bisa kaya raya, mungkin orang bisa memiliki perusahaan, bahkan duit berlimpah, harta berlimpah seperti itu. Tapi belum tentu jiwanya mendapatkan ketenangan. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah ini loh, ini yang perlu kita renungkan menapaki tahun 2024 ini, supaya ini juga menjadi karakter kita, gitu loh saudara. Kalau kita dipanggil Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita, lalu menerima beban dari Tuhan, kuk dari Tuhan, itu mari kita merenungkan. Dan saya bersaksi buat saudara-saudara yang belum mengerti, saya beritahu, kuk dari Tuhan itu benar, betul-betul enak dan bebannya ringan. Dan yang lebih penting lagi, itu betul juga sudah saya buktikan, jiwa saya mendapat ketenangan. Yang namanya jiwa mendapat ketenangan itu belum tentu tidak ada masalah. Sepanjang manusia ini ada di dunia ini ada masalah, saudara. Sepanjang hidup itu akan ada masalah. Yang namanya masalah itu kan masalah besar, masalah kecil. Katakanlah misalnya yang bisa disebut masalah itu sesuatu hal yang harus diselesaikan. Itu namanya masalah. Kita bangun tidur, menyapu lantai, itu lantai kotor itu masalah, kan begitu. Kita harus mencuci piring, piringnya jadi kotor. Itu kan masalah, gitu. Tetapi itu masalah ringan. Dan masalah ada yang berat, ada yang ringan, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita berkutat kepada masalah, jiwa kita tidak akan mendapat ketenangan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan menerima kuk dari Tuhan, segala masalah itu bisa ditanggung. Jadi jiwanya tetap ada dalam ketenangan, seperti itu. Masalah ada. Tetapi bersama dengan Tuhan bisa diatasi dan bisa diselesaikan. Sehingga hasilnya jiwanya mendapat ketenangan. Loh, kalau tidak percaya, coba lihat, cermati di sekeliling Anda. Ada banyak orang yang jiwanya tidak tenang sekarang ini. Ya, jiwa yang tenang itu hanya kita dapatkan kalau kita memiliki iman, kita berpegang kepada pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan kita hidup di dekat Tuhan. Makanya judul renungan hari ini, kunci kemenangan adalah dekat Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, jiwanya akan mendapat ketenangan. Nah, oleh karena itu nilai yang dapat saya ketengahkan, saudara-saudara sekalian, kali ini bunyinya demikian. Panggilan bagi yang berbeban berat untuk melakukan perintah dan akhirnya menerima hasil yang dijanjikan Tuhan. Jadi kali ini isinya yang kita renungkan adalah panggilan bagi yang berbeban berat untuk melakukan perintah, menerima kuk tadi loh, ya, dan akhirnya menerima hasil yang dijanjikan. Apa itu? Jiwanya mendapat ketenangan.
Ya, kelegaan. Ya, sekali lagi panggilan bagi yang berbeban berat untuk melakukan perintah dan akhirnya menerima hasil yang dijanjikan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Sangat bersuka cita dan kami menikmati bersama dengan saudara dalam setiap program pelayanan online melalui doa pagi dan doa malam. Jadi saya mengingatkan bahwa ada doa malam yang live streamingnya dilaksanakan setiap jam 18 waktu Indonesia Barat seperti kita lakukan saat ini. Ada juga doa pagi yang live streamingnya jam 5 pagi setiap hari Senin sampai Sabtu. Itu saudara. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu lebih panjang, lebih rinci, doa syafaatnya lebih komplit seperti itu, dan merenungkan firman Tuhan. Seluruh isi Alkitab akan kita selesaikan, kita renungkan sekarang sampai di kitab Mazmur, saudara ya, hari-hari ini. Dan kalau yang doa malam menjawab pertanyaan. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang setia mengikuti dan juga mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, juga like, komen, dan share. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin.